Selamat siang pemirsa. R4 News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rio Andradika, yang akan memberikan berita-berita terkini dan teraktual. Rabu, 24 Agustus 2022. Pemirsa, untuk menjalankan fungsi negara dan menyuarakan kepentingan rakyat, diperlukan suatu lembaga agar fungsi negara dapat berjalan secara aktual. Lembaga negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi rakyat dalam kehidupan bernegara. Mari kita simak pendapat masyarakat mengenai fungsi serta kinerja lembaga negara saat ini. Fungsi lembaga negara menurut saya yaitu untuk menjaga keamanan negara dan untuk menjalankan amanah dari masyarakat. Baik, menurut saya peran penting atau fungsi dari peran lembaga negara itu tidak jauh dari konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pastinya lembaga negara itu dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia untuk memuaskan hati dari rakyatnya, seperti itu. Nah, pastinya di Indonesia ini tidak hanya ada satu dua lembaga negara yang ada seperti itu. Nah, karena tidak hanya satu dua itu, artinya kan lembaga negara itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, tugas dan fungsinya masing-masing ini ditujuankan atau dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada masyarakat di Indonesia ini, seperti itu. Jadi menurut saya, inti dari fungsi peran lembaga negara Indonesia itu adalah dimaksudkan untuk memuaskan hati dari masyarakat, karena adanya konsep dari kita, oleh kita, dan untuk kita, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, apa itu dari fungsi lembaga negara itu, menurut saya adalah untuk menjaga stabilitas dari negara itu sendiri dan juga sebagai penghubung antara negara dengan rakyatnya, gitu aja sih kalau menurut saya pribadi. Menurut saya kinerja dari lembaga negara mencakup keseluruhan, dari DPR, MPR, Polri, KPK, segala macam. Menurut saya masih kurangnya karena masih banyak hal-hal yang tidak terselesaikan, masih banyak ada akhirnya ketimpangan antara masyarakat atas dan bawah, masih banyak ada hal-hal yang belum terselesaikan, entah itu masalah dari kasus kepolisian, entah itu masalah dari korupsi dan segala macam. Menurut saya masih kurang baik. Oke, kalau misalkan ditanya tentang bagaimana kinerja lembaga negara menurut pandangan saya, oke. Kalau menurut saya kinerja dari lembaga negara yang ada saat ini itu menurut saya sudah cukup baik. Namun mungkin beberapa masih ada yang kontra dengan pendapat saya ini. Namun yang bisa saya perlu garis bawahi di sini, seluruh rakyat yang ada di Indonesia, seluruh penduduk yang terdapat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan tidak hanya satu orang atau dua orang atau berpuluh-puluh orang aja. Nah, kita hidup di negara kepulauan terbesar lah di dunia, bisa kita bilang. Nah, Indonesia terbentuk dari Sabang sampai Merauke, di mana kurang lebihnya jumlah penduduknya itu sampai pada angka 270 juta. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kita mengurus 1 sampai 20 orang aja sudah ribet lah istilahnya kayak gitu. Nah, apalagi lembaga negara yang kita istilahnya sudah bentuk, itu kita sudah bentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang notabene-nya objek atau subjek masyarakatnya itu ada 270 juta orang. Pastinya itu pasti bakalan kesusahan lah istilahnya seperti itu. Nah, namun dengan kemampuan sebisa mungkin, pastinya lembaga negara sudah membuat yang sesuatu yang terbaik. Maka dari itu saya putuskan untuk pendapat saya kali ini mengenai kinerja lembaga negara itu pastinya sudah cukup baik.
Menurut saya pribadi, kinerja lembaga negara di Indonesia itu sudah cukup baik, misalnya dalam pemberantasan korupsi. Mungkin sedikit saran dari saya agar lebih ditingkatkan lagi performanya, ya, jangan sampai nanti tumpul ke atas tajam ke bawah. Dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, dapat kita simpulkan bahwa lembaga negara memiliki fungsi yang penting bagi negara itu sendiri, terutama untuk menjaga stabilitas negara, menyalurkan aspirasi rakyat, dan menjalankan tugas untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kinerja lembaga negara sendiri sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan kembali. Masih terjadi ketimpangan antara masyarakat atas dan masyarakat bawah. Pemirsa, informasi barusan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Rio Andradika, selaku pembawa acara Air4 News, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.